panggung Anies Baswedan ambruk di Pekanbaru Riau. Pertanda apakah ini? Kalau yang ambruk panggungnya yang dibenci sama Kadrun mungkin pertanda cilaka ya, pertanda buruk gitu. Tapi karena yang ambruk adalah panggungnya mereka sendiri, jadi mungkin dianggap pertanda baik. Artinya bahwa dukungan untuk Anies terlalu banyak sampai panggungnya meledos. Sontak saja ya, para netizen-netizen juga mengkaitkan dengan atap tribun Formula E ambruk, pembatas JIS ambruk, dan bahkan juga atap halte roboh. Dan sekarang sudah tidak menjabat sebagai gubernur saja, panggung Anies Baswedan juga roboh. Ada apa ini ya? Apakah ini kode alam? Ya, bisa jadi itu pertanda bahwa peringatan dari alam. Nggak usah diterus-terusin melakukan safari politik, apalagi kemudian memposisikan diri sebagai calon presiden. Ya mengapa jangan diterus-teruskan, ya belum saatnya dan belum jelas nasibnya. Lah partai pengusungnya aja belum jelas kok PD-nya menawarkan diri. Ya wajar sajalah teman-teman. Ini kan memang menjelang kejatuhannya Anies Baswedan. Jadi dia harus latihan jatuh dulu. Warga yang di sekitar tempat itu menertawakan dia dan dijadikan sebagai objek untuk selfie teman-teman. Nah, menurut saya ini adalah bagian dari karma. Padahal juga penontonnya itu tidak seperti kapasitas tribun, yaitu tribun berkapasitas 82.000, tetapi penontonnya hanya 64.000. Tetapi juga pembatas tribun juga roboh. Terus ada lagi yang kemarin atap halte juga roboh. Sekarang tiba-tiba panggung. Kemungkinan di luar bayangan Anies Baswedan ya, tiba-tiba atap tribun roboh seperti ini. Panggung acara Anies Baswedan di Pekanbaru ambruk. Panggung acara rapat akbar relawan Anies Baswedan di Pekanbaru roboh. Panggung roboh akibat banyaknya relawan naik untuk bersalaman dengan Anies. Rapat akbar relawan Anies digelar Partai Nasdem Riau di Jalan Gajah Mada Minggu 4 Desember 2022. Acara dihadiri langsung oleh Anies Baswedan, Wagub Riau Edi Natar, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Setiba di lokasi acara, Anies langsung menyapa relawan dan masyarakat. Tidak lama, Anies pun turun panggung untuk menyalami relawan di barisan depan dan sisi kanan dan kiri panggung. Saat itulah masyarakat dan relawan mulai naik ke atas panggung. Bahkan pembawa acara berulang kali mengingatkan agar relawan yang ada di panggung turun karena sudah melebihi kapasitas. Willy Aditya yang melihat panggung makin ramai pun turut meminta relawan turun. Kondisi terlihat semakin padat dan panggung terlihat bergoyang. Tak lama setelah peringatan itu, Anies pun berhenti menyalami masyarakat dan relawan. Dia bersama kader dan pengurus Nasdem Riau berencana turun dari panggung sisi kiri. Panggung acara di sisi kiri pun tersebut tiba-tiba ambruk dan teriakan histeris juga terdengar dari sudut belakang. Sejumlah kader, relawan, dan petugas yang berada di sisi belakang jatuh, sementara Anies putar haluan dan turun dari sebelah kanan panggung acara. Terlihat beberapa peralatan di atas panggung jatuh, sejumlah kader pun berhamburan. Beruntung tidak ada yang terluka akibat ambruknya sebagian lantai panggung tersebut. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya, pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia,
Bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal. Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu ulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut terangkat. Spanduk bertulis Nasdem akan gusur Parlok muncul jelang kedatangan Anies Baswedan ke Aceh. Jelang kedatangan calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan ke Aceh pada 3 Desember 2022, muncul spanduk yang menyerang Partai Nasdem Aceh. Spanduk yang dipasang di kawasan Lamsayun, Kecamatan Inginjaya, Aceh besar itu bertuliskan, Nasdem untuk restorasi Indonesia akan menggusur partai lokal di Aceh. Kemunculan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan bersama Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi tersebut baru diketahui pada Jumat 25 November 2022. Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh pengurus partai tersebut. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Ramadana Lubis, dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke serambinews.com Sabtu 26 November 2022 mengatakan bahwa spanduk yang mengatasnamakan Partai Nasdem merupakan bentuk politik adu domba dan fitnah terhadap partai tersebut. Nasdem sangat menyesalkan dan mengutuk keras upaya serta perilaku-perilaku yang berusaha mengadu domba antara Partai Nasdem dengan partai-partai lain serta mencoba membuat suasana tidak nyaman dan tidak kondusif di Aceh. Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar Furqon Firmandes juga menambahkan, saat ini pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh kader Nasdem agar selalu awas dengan tindakan sejumlah yang tidak bermaksud baik. Calon Presiden RI usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh pada 3 Desember 2022. Anies akan menyapa masyarakat Aceh lewat panggung silaturahmi Anies yang dipusatkan di Taman Sul Safiatuddin, Kompleks Anjungan Pekan Kebudayaan Aceh, Lamprit, Banda Aceh. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan panggung silaturahmi akan diawali dengan jalan sehat bersama Anies. Pada acara itu Nasdem menyediakan berbagai hadiah menarik seperti 2 paket umroh dan 2 sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Taufikul Hadi mengatakan rombongan Anies akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang, Aceh Besar pada Jumat 2 Desember 2022. Rombongan Anies akan dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dari bandara, rombongan menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat. Anies disoraki massa karena tolak teken surat yang disodorkan demonstran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Jumat. Meski membuka dialog dengan massa, Anies menolak memberikan tanda tangan saat disodorkan surat pernyataan dari massa. Surat itu pada intinya berisi pernyataan untuk menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota. Sambil lesehan di tengah-tengah masa aksi, Anies berkata tidak mudah untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Penolakan dari Anies itu pun langsung disambut sorokan dari massa yang terlihat kecewa. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 Oktober 2022 mendatang. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 November 2022 mendatang itu pun langsung meminta massa aksi untuk harus saling menghormati. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka dialog dengan massa sekitar pukul 15.50 WIB. Dialog berjalan santai, namun tak lama kondisi sedikit memanas. Hal itu saat Anies diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Kopaja mencatat Anies belum mampu menyelesaikan tugasnya terhadap 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya pelindungan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas.